Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hari Prestianto Nugroho. Saya adalah guru fisika SMA Negeri 1 Tegal. Kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran besaran dan satuan. Adik-adik, selain saya akan membahas materi, nanti saya akan menyediakan latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan dan saya akan letakkan di kolom deskripsi. Baik adik-adik, saya akan memulai materinya. Bab 2, pengukuran besaran dan satuan. A. Pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering menjumpai aktivitas pengukuran, bahkan kita secara tidak langsung sudah melakukan namanya pengukuran. Misalnya pada saat kita berangkat sekolah. Berangkat dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu. Untuk mengetahui selang waktu tersebut, kita memerlukan alat pengukur waktu seperti jam. Contoh lain, seorang penjahit baju untuk mengukur kain untuk dipotong sebelum dijahit. Selain kegiatan tersebut, masih banyak contoh yang lain. Dalam mempelajari fisika, banyak sekali kegiatan pengukuran yang kita lakukan. Misalnya mengukur panjang, volume, suhu, kuat arus, dan lain sebagainya. Kita melakukan pengukuran sebenarnya kita membandingkan sesuatu yang kita ukur dengan alat yang kita gunakan sebagai acuan standar. Hasil pengukuran yang didapat dinyatakan dalam bentuk angka yang disebut dengan besaran, sedangkan acuan yang digunakan disebut satuan. Misalnya kita mengukur panjang pensil dengan mistar diperoleh hasil 17 cm, sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu satuan. Ketika kita mengukur suatu besaran, diperlukan alat yang sesuai dengan besaran yang akan diukur. Seperti misalnya untuk mengukur besaran panjang, neraca untuk mengukur besaran massa, stopwatch untuk mengukur besaran waktu, dan termometer untuk mengukur besaran suhu. Secara spesifik, instrumen pengukuran dapat dibedakan berdasarkan tingkat ketelitiannya, ukuran besarannya, dan bentuk benda yang hendak diukur. B. Alat ukur panjang. Di dalam fisika, biasanya alat ukur panjang yang dibahas adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometerskop. 1. Mistar. Mistar atau penggaris memiliki skala terkecil atau disebut dengan NST 1 mm atau 0,1 cm, sama dengan jarak antara dua goresan terdekat. Oleh karena itu, mistar memiliki ketidakpastian delta X sama dengan 0,5 mm, yaitu setengah dari skala terkecil yang dimiliki penggaris tersebut. Jadi, ketidakpastian pada pengukuran tunggal adalah delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. 2. Jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin bagian dalam dan bagian luar dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Hasil pengukuran jangka sorong dapat dituliskan dalam bentuk XO plus minus delta X, di mana XO adalah hasil pengikiran dan delta X sama dengan nilai ketidakpastian jangka sorong, atau sama dengan setengah kali skala terkecil atau sama dengan setengah kali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. Berikut ini adalah gambar dari jangka sorong. Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 1 adalah rahang pengukur garis tengah dalam atau disebut diameter dalam. Angka 2 yaitu rahang pengukur garis tengah luar atau diameter luar. Yang ketiga adalah kunci, yang keempat adalah skala nonius, yang kelima adalah skala utama, dan yang keenam adalah pengukur kedalaman suatu benda. Contoh, bagaimana cara membaca
pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, di situ yang kita perhatikan adalah angka di skala utama dan skala nonius. Di skala utama itu tampak terukur pada posisi 0, angka 0, ya, angka 0 itu ini ya. Angka 0 itu terletak di 5,4 cm. Ya. Ya, kita tulis saja 5,4. Lalu berapa skala noniusnya? Skala nonius itu adalah yang tampak segaris dengan skala utama. Kita lihat yang segaris dengan skala utama adalah angka 4. Maka 4 ini dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,01. Hasilnya adalah 0,04. Maka kalau dilihat dari hasil tersebut, hasil pengukurannya sama dengan 5,44 cm. Jadi, hasil pengukuran dengan jangka sorong dapat ditulis 5,440 plus minus 0,005 cm. Cara membaca pada jangka sorong, tentukan skala utama terlebih dahulu. Untuk gambar di atas, skala 0 nonius terletak di antara 5,4 dan 5,5. Maka skala tetapnya 5,4 cm. Tentukan garis skala nonius yang berimpit dengan skala utama dari gambar adalah 4. Maka skala noniusnya 4 kali 0,01 cm sama dengan 0,04 cm. Kemudian jumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Hasil pengukuran sama dengan 5,4 ditambah 0,04 sama dengan 5,44 cm. Jadi hasil pengukuran dari gambar di atas adalah 5,44 cm atau dalam kurung 5,440 plus minus 0,005 cm. Ya, alat ukur yang ketiga adalah micrometer scope. Micrometer scope alat untuk mengukur ketebalan plat, kertas, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Alat ukur ini memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,01 cm. Sehingga nilai ketidakpastian alat ini adalah delta X sama dengan setengah kali 0,01 mm atau sama dengan 0,05 mm. Mari kita perhatikan bagian-bagiannya. Nah, di situ ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, angka 1 adalah rahang tetap landasan. Angka 2 adalah rahang geser, ya, rahang geser. Angka 3 adalah kunci, yaitu ada penguncinya. Angka 4 adalah skala nonius, ya. Angka 5 adalah bidal, rahang putar, ya. Angka 6 adalah reset atau kunci, pengunci. Yang ketujuh adalah skala utama. Bagaimana cara mengukur dengan micrometer scope? Pengukuran dengan menggunakan micrometer scope diperoleh sebagai berikut. Ya, kita lihat, kita hanya melihat pada skala utama dan skala nonius. Ya. Nah, skala utama kita lihat di situ. Itu ada di samping skala putar itu ada panah yang ditunjuk. Panah yang ditunjuk itu adalah 5,5 mm. Nah, sedangkan kita akan melihat di skala noniusnya, yaitu kita lihat pada panah yang kedua. Ya. Panah yang kedua itu yang ditunjukkan adalah angka 30. Nah, itu angkanya nggak pas. Itu sebenarnya 30 di situ. Ya, berarti kalau di situ misalnya 30 berarti 30 dikali 0,01 mm atau sama dengan 0,30 mm. Maka hasil pengukurannya adalah 5,80 yaitu penjumlahan antara skala utama dan skala nonius. Jadi hasil pengukurannya adalah 5,80 mm atau 5,800 plus minus 0,05 mm.
Alat ukur yang ketiga adalah alat ukur waktu. Sejumlah alat ukur waktu sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti jam dinding, jam bandul, dan stopwatch. Jam tangan merupakan instrumen pengukur waktu yang paling dikenal. Alat ukur ini digunakan hampir di seluruh negara. Bahkan alat ukur waktu banyak dipasang pada kendaraan, telepon seluler, dan perangkat elektronik lainnya. D. Ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran yang pertama untuk pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal dilaporkan dalam bentuk X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X adalah besaran fisika yang diukur, X0 adalah nilai besaran hasil pengukuran tunggal, dan delta X sama dengan nilai ketidakpastian pengukuran atau setengah dari nilai skala terkecil alat ukur. Ketidakpastian relatifnya adalah delta X dibagi X0 kali 100%, di mana delta X adalah ketidakpastian mutlaknya. Yang kedua adalah pengukuran berulang. Dilaporkan dalam bentuk di mana X rata-rata ya atau X sama dengan X rata-rata ditambah plus minus delta X. X rata-rata nilai besaran X ya, dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran. Rumus menentukan X rata-rata dan delta X adalah untuk X rata-rata di mana menggunakan persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 ditambah Xn dibagi N atau sigma Xi dibagi N. Untuk delta X-nya sama dengan 1/N akar N sigma Xi kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Xi dikuadratkan dibagi N-1, di mana Xi adalah hasil pengukuran besaran fisika ke I dan N adalah jumlah pengulangan pengukuran. Ketidakpastian relatifnya itu sama dengan delta X dibagi X kali 100%, delta X sama dengan ketidakpastian mutlaknya. Banyaknya angka penting yang dilaporkan dalam pengukuran berulang mengikuti aturan sebagai berikut. A. Ketidakpastian relatif sekitar 10% berhak atas 2 angka. B. Ketidakpastian relatif sekitar 1% berhak atas 3 angka. C. Ketidakpastian relatif sekitar 0,1% berhak atas 2 angka. Interpretasi ketidakpastian pengukuran. Semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, semakin tinggi ketelitian pengukuran tersebut dan semakin kecil nilai ketidakpastian mutlaknya. Semakin tepat pengukuran tersebut dan semakin tinggi ketepatan suatu pengukuran. Semakin banyak angka penting yang boleh dituliskan dalam pelaporan. Ketidakpastian nilai besaran yang diukur secara tidak langsung. Semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, semakin tinggi ketelitian pengukuran tersebut, dan semakin kecil nilai ketidakpastian mutlak, semakin tepat pengukuran tersebut dan semakin tinggi ketepatan suatu pengukuran, semakin banyak angka penting yang boleh dituliskan dalam pelaporan. Ketidakpastian nilai besaran yang diukur secara tidak langsung. A. Dari pengukuran tunggal, untuk Z sama dengan X plus Y, maka delta Z sama dengan mutlak delta X plus delta Z. Untuk Z sama dengan X plus Y, maka delta X ya delta Z sama dengan mutlak dari delta X plus delta Y. Ini diulas kembali. Untuk Z sama dengan X kali Y, maka delta Z per Z0 itu sama dengan nilai mutlak dari delta X per X0 ditambah delta Y dibagi Y0. Untuk Z sama dengan A X pangkat N, maka delta Z per Z0 itu sama dengan nilai mutlak N kali nilai mutlak delta X per X0. Untuk Z sama dengan A X pangkat N, Y pangkat M, maka delta Z per Z0 itu nilai mutlak dari N kali nilai mutlak dari delta X dibagi X0 ditambah nilai mutlak dari M kali nilai mutlak delta Y per Y0. Dari pengukuran berulang, X sama dengan X plus delta X dan Y sama dengan Y plus delta Y, maka delta Z per Z0 untuk Z sama dengan A, X pangkat N, Y pangkat M adalah delta Z per Z0 sama dengan akar dalam kurung N delta X per X kuadrat ditambah dalam kurung M delta Y per Y kuadrat.
Untuk X sama dengan X0 plus minus delta X sama dengan X0 plus setengah NST pengukuran tunggal dan Y sama dengan Y0 plus minus delta Y pengukuran berulang, maka delta Z per Z0 untuk Z sama dengan del A X pangkat N V pangkat M adalah delta Z per Z0 sama dengan akar dalam kurung NX 2 per 3 delta X per X dikuadratkan ditambah dalam kurung M kali delta Y dibagi dikuadratkan. Contoh, hasil pengukuran sebuah kelereng menghasilkan massa 3 gram, 4 gram, dan 3 gram. Berapakah M plus minus delta M? Kalau dilihat dari ini, berarti ini adalah pengukuran berulang. Maka kita pakai persamaan pengukuran berulang. Cari X rata-ratanya dulu, yaitu X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 ditambah Xn dibagi N atau sigma Xi dibagi N. Kalau kita melihat angkanya 343, ya kita jumlahkan di dalam persamaan. X rata-rata sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 3 ya dibagi 3, yaitu 10 dibagi 3. Maka rata-ratanya adalah 3,33 gram. Kita cari sigma Xi kuadratnya. Sigma Xi kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dikuadratkan, yaitu 3 tambah 4 tambah 3 dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Kita cari N sigma Xi kuadrat sama dengan 3, N-nya sebanyak 3 kali pengukuran, dalam kurung 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 102. Maka untuk mendapatkan delta X-nya itu menggunakan persamaan 1/n dalam kurung akar N kali sigma Xi kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Xi dikuadratkan dibagi N-1, yaitu sama dengan 1/3 akar 102 dikurangi 100 dibagi 3-1, yaitu sama dengan 1/3 atau 0,3333. Maka ketidakpastian biasanya cukup dituliskan satu angka di belakang koma sehingga delta X sama dengan 0,3. Dengan demikian, hasil pengukuran massa kelereng dapat dituliskan M dalam kurung MO plus minus delta M sama dengan M dalam kurung 3,3 plus minus 0,3 gram. Besaran. Di dalam fisika ada dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok, pengertiannya adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini satuan untuk panjang M, dimensinya adalah L, massa kilogram, dimensinya adalah M besar, waktu satuannya detik, dimensinya adalah T besar, suhu satuannya Kelvin, dimensinya adalah theta, kuat arus satuannya ampere, dimensinya adalah I, intensitas cahaya CD, dimensinya adalah J, dan terakhir adalah jumlah zat satuannya mol, dimensinya adalah N. Besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran selain besaran pokok di atas termasuk besaran turunan. Ya, ini ada contoh soal. Kecepatan suatu benda didefinisikan sebagai perpindahan dibagi dengan selang waktu. Tentukan satuan dari besaran kecepatan. Penyelesaiannya adalah kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan satuannya meter dan waktu satuannya sekon. Maka bisa kita tuliskan M per S. Jadi kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Yang kedua, gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Tentukan satuan dari besaran gaya. Gaya itu adalah massa kali percepatan. Sama dengan massa, percepatan adalah V dibagi T. Massa satuannya kilogram, V satuannya meter per sekon, dan T satuannya sekon. Jadi satuan gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi gaya merupakan besaran turunan dari besaran pokok massa panjang, massa, dan waktu.
Sistem satuan. Selain sistem internasional atau sistem metrik, banyak dikenal dengan sistem satuan lain. Misalnya adalah sistem Inggris dan CGS. Kesamaan beberapa sistem ini dapat dilihat dari pada konversi atau penyamaan satuan seperti pada tabel berikut. Contoh konversi satuan untuk satuan metrik. 1 meter sama dengan 100 cm. Untuk satuan Inggrisnya 1 feet sama dengan 12 inci. Hubungannya dengan senti dan inci adalah 1 inci sama dengan 2,54. Kemudian ada satuan metrik untuk 1 ton atau 1000 kg. Untuk Inggris 1 yard sama dengan 3 feet. Apa hubungannya feet dengan ini sentimeter ya? Berarti 1 feet sama dengan 3,05 cm dan lain sebagainya. Kemudian ada dalam fisika itu adalah faktor penggali dalam SI. Faktor penggali ini adalah meringkas bilangan 0 supaya dia ada seperti nama awalan. Contoh misalnya adalah 10 pangkat 18. 10 pangkat 18 itu disebut dengan eksa, simbolnya adalah E. 10 pangkat 15 disebut peta, simbolnya adalah P. 10 pangkat 12 tera disebut dengan T, simbolnya. Untuk giga 10 pangkat 9, untuk mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, mili 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat min 12, femto 10 pangkat min 15, dan atto 10 pangkat min 18. Contoh soalnya seperti apa untuk mengubah satuan nilai? Ubahlah satuan nilai berikut menjadi satuan standar. A 3,45 km, B 567 mikrometer, C 20 mg, D 62 kuintal, E 3 hari, F 2 kali 10 pangkat 3 nanosekon. A 3,45, berarti kalau jadikan meter adalah 3,45. 1 kilometer adalah 10 pangkat 3 meter. Jadi 3,45 kali 10 pangkat 3 meter atau sama dengan 3.450 meter. 567 mikrometer, berarti kalau jadikan meter 10 pangkat min 6 dari mikro ke meter, yaitu 567 kali 10 pangkat min 6 meter atau 5,67 kali 10 pangkat min 4 meter. 20 mg sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 gram atau 20 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kg. 62 kuintal berarti 62 kali 100 kilo yaitu 6.200 kg. 3 hari jadikan sekon berarti 3 kali 24 jam 60 menit 60 sekon yaitu 2,592 kali 10 pangkat 5 sekon. Dan yang terakhir adalah 2 kali 10 pangkat 3 nanosekon. Berarti 2 kali 10 pangkat 3 ya, nano ke sekon 10 pangkat min 9. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 sekon. Dimensi. Dimensi adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran pokoknya. Dimensi besaran pokok telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan dimensi besaran turunan dapat diturunkan dari dimensi besaran pokok tersebut. Coba lihat tabel 1,1 ya, ini tadi ya 1,1 ini. Nah, ini ada dimensi dari panjang adalah L, massa adalah M, waktu adalah T, suhu adalah theta, kuat arus adalah I, intensitas cahaya adalah J, dan jumlah zat adalah N. Ya. Nah, manfaat dimensi. 1. Dimensi suatu besaran dapat menggambarkan besaran-besaran pokok yang menyusun suatu besaran. Contoh, volume. Volume adalah rumusnya panjang kali panjang kali panjang, dimensinya L pangkat 3. Gaya, massa kali percepatan. Berarti dimensinya adalah ml T pangkat min 2. Usaha. Usaha adalah gaya kali perpindahan, berarti dimensinya adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Tekanan, gaya perluas, berarti dimensinya adalah ml pangkat min 1 T pangkat min 2. Daya, usaha per waktu, dimensinya adalah ml kuadrat T pangkat min 3. Laju,
jarak per waktu. Dimensinya adalah L, T pangkat min 1. Menentukan dimensi dan satuan suatu konstanta. Dua benda bermassa M1 dan M2 yang terpisah pada jarak R dapat saling tarik-menarik dengan gaya sebesar F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, dengan G adalah konstanta gravitasi umum. Tentukan dimensi dan satuan dari G. Penyelesaiannya adalah F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Artinya bahwa G itu sama dengan F kali R kuadrat dibagi M1 kali M2. F-nya adalah MLT-2 dimensinya, R dimensinya adalah L kuadrat, dan M1 kali M2 berarti M kuadrat. Maka dimensi dari G adalah M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat min 1. Artinya bahwa satuan G adalah meter pangkat 3 dibagi kilogram sekon kuadrat. Dimensi dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran perumusan fisika. Contoh dalam fisika adalah ada besaran impuls dan momentum, di mana impuls sama dengan perubahan momentum. Analisislah persamaan tersebut secara dimensional, apakah benar atau salah. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Impuls sama dengan perubahan momentum. I itu berarti sama dengan delta P. I persamaannya F kali delta T, dan delta P persamaannya adalah M dalam kurung V2 min V1. Dimensi F kali delta T adalah MLT pangkat min 2 kali T, sedangkan M V2 min V1 adalah MLT min 1. Maka kalau kita lihat, akhirnya F kali delta T dimensinya adalah MLT pangkat min 1, dan MV2 min V1 adalah MLT min 1. Kedua ruas memiliki dimensi yang sama, jadi persamaan F kali delta T sama dengan M V2 min V1 adalah benar. Angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditaksir. Angka penting yang tertulis menunjukkan ketelitian dalam pengukuran. Cara mengetahui jumlah angka penting dari angka penting yang tertulis. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh 6,521347998 mm. Berarti di situ tidak ada angka nol. Semuanya jadi penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini adalah terdiri dari 9 angka penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting selama masih masuk ketelitian pengukuran alat ukur. Angka 0 yang diapit angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh 3,006. Maka angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0. Jadi angka 0 ini menjadi penting. Jadi berapa angka pentingnya? Yaitu 4 angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, bukan angka penting. Contoh 0,0103. Berarti 0 di sebelah kiri 1 ke kiri itu bukan penting. Tapi angka 0 di antara 1 dan 3 ini penting. Jadi angka pentingnya adalah 3 angka penting. Misal yang contoh lain lagi adalah misalnya adalah 18,45, ini berarti 4 angka penting. 40,05 kg berarti 4 angka penting. 5.400 gram berarti 4 angka penting. 0,045 berarti 2 angka penting. 1,6 kali 10 pangkat min 31 berarti 2 angka penting. I. Aturan perhitungan angka penting. Angka penting dari nilai-nilai besaran hasil pengukuran yang melibatkan lebih dari satu angka penting memenuhi aturan sebagai berikut. Hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran pada angka paling akhir. Contoh 3,456 berarti angka taksirannya adalah 6. Ya, ini adalah angka taksiran. Kemudian 2,04 berarti yang angka taksiran adalah 4. Ketika dijumlahkan berarti belakangnya adalah ya 6 ya. 6 kemudian 5 tambah 4 9, 4 tambah 0 4, 3 tambah 2 5. Nah, berarti angka taksirannya adalah angka 9 dan angka 6. Ya, angka 9 dan angka 6. Maka hasilnya adalah angka hanya mengandung satu angka taksiran yaitu 5,49.
Hasil perkalian atau pembagian angka penting hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit. Ini untuk perkalian itu harus memuat hasil operasinya adalah jumlah angka penting yang tersedikit. Contoh, 2,345 kali 2,3. Berarti 2,345 ini akan mengandung 4 angka penting dikali 2,3. Ini 2 angka penting, maka hasilnya harus mengandung 2 angka penting yaitu 5,4 ya. Angka penting hasil perhitungan memenuhi aturan pembulatan sebagai berikut. Angka lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Angka lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. J. Penulisan notasi ilmiah. Satu angka di depan koma diikuti angka-angka lain di belakang koma dan disertai orde bilangannya. Bilangan 10 berpangkat. Contoh, 340.000 berarti kita bisa menuliskan 3,4 kali 10 pangkat 5. 0,00034 kita bisa menuliskan 3,4 kali 10 pangkat min 5. Angka yang di depan ini itu terletak di antara 0 sampai 9,9 angkanya. Contoh soal 1. Perhatikan hasil analisis berikut dengan angka taksiran yang di bawah. A. 32,50 berarti angka taksirnya adalah 0. 3,646 angka taksirannya adalah 6. Dijumlahkan adalah 36,146. Berarti ini 6 taksiran, 4 juga taksiran. Nah, operasi pada penjumlahan atau pengurangan dia hanya mengandung satu angka taksiran, maka dia akan berhenti di digit 4. Nah, kita lihat angka belakangnya adalah 6. 6 itu lebih dari 5, maka di depan ini dibulatkan menjadi 15. Hasil pembulatannya adalah 36,15. Contoh yang kedua adalah 45,3 dikurangi 7,68. Angka terakhir adalah angka taksiran. Ini angka taksiran, 8 juga angka taksiran ya. Ketika dikurangkan adalah 37,62. Ini duanya juga taksiran. Nah, sesuai dengan aturan penjumlahan dan pengurangan pada angka penting, maka kita lihat dia harus mengandung satu angka taksiran. 2 ini di bawah 5, maka hasilnya 37,6. Seorang siswa melakukan pengukuran panjang dan lebar buku dengan alat ukur tertentu. Panjang buku 25,2 cm dan lebarnya 17,41 cm. Setelah mengukur, siswa tersebut menghitung luasnya. Berapa hasil perhitungan siswa tersebut menurut aturan angka penting? 25,2 ini mengandung 3 angka penting. 17,41 itu mengandung 4 angka penting. Jadi kalau bisa kita simpulkan, hasilnya harus mengandung 3 angka penting. Kita lihat. 25,2 dikali 17,41 itu hasilnya adalah 438,732. Maka kalau menurut angka penting dia akan hanya mengandung 3 angka penting. Dengan melihat jumlah angka penting yang paling sedikit adalah 3 angka, maka hasil perhitungan harus dibulatkan menjadi 3 angka penting. Ini kita bulatkan. Oh, ini 7, ini 8. Berarti hasilnya adalah 439 dan ini hanya mengandung 3 angka penting. Dalam percobaan untuk menghitung massa jenis cair, maka dilakukan pengukuran massa dan volumenya. Dalam penimbangan, massa cairan diperoleh 154,2 gram dan pengukuran volume dengan gelas ukur diperoleh 96,2 ml. Hitunglah massa jenis cairan tersebut. Maka penyelesaiannya kita lihat. Ya, ini juga pembagiannya. Masanya kita lihat dulu. 154,2 gram itu mengandung 4 angka penting. Volumenya 96,2 ml ini mengandung 3 angka penting. Jelas nanti hasilnya harus mengandung 3 angka penting. Tetapi kita lihat proses perhitungannya.
Rho itu sama dengan M per V. 154,2 dibagi 96,2 itu hasilnya adalah 1,60291. Ini hasilnya adalah ini. Nah, ini mengandung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ini mengandung 6 angka penting harus kita bulatkan menjadi 3 angka penting. Maka hasilnya adalah 1,60 gram mililiter. Nah, baik, saya rasa penjelasan saya cukup jelas adik-adik. Nanti bila mana ada pertanyaan untuk anak-anak SMA 1 bisa masuk di classroom, dan untuk adik-adik yang lain bisa masuk di kolom kolom pertanyaan atau kolom komen. Baik adik-adik, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.